Tentang apa, Bang? Tentang yang ngomongin Fadlizon tadi. Ya terakhir Fadlizon. Tadi lu ngomong apa? Kalau terkait dengan temanya dan perkembangan politik saat ini, untuk gejolak di perguruan tinggi ini menurut saya perlu diwaspadai. Ini sebuah gerakan yang tidak biasa. Sebuah gerakan yang tidak biasa, kita pernah melewati beberapa kali pilpres ya pasca reformasi dan belum ada pergerakan yang semasif ini. Jadi bukan vitamin ya. Kenapa? Kata Fadlizon tadi itu vitamin. Oh bagus, Hanya problemnya vitamin. kemudian pemerintah seperti Bahlil menjawabnya dengan tidak tidak wise kalau menurut saya. Dan itu tidak baik. Para guru besar, para pendidik, dosen ini menyampaikan argumentasi, kesimpulan yang didahului dengan sekian banyak argumentasi, pertimbangan dan sebagainya. Itu nggak bisa dijawab dengan tuduhan mereka partisan. Nggak bisa. Apa yang harus dijawab itu betul nggak argumentasi mereka, pertimbangan-pertimbangan mereka untuk sampai pada kesimpulan itu. Itu pertama. Terus kedua, beda dengan yang dibilang Fadlizon, ini bukan persoalan menteri-menterinya presiden. Hampir semua pernyataan guru besar dari berbagai perguruan tinggi ini langsung pada Jokowi. Gitu loh. Nggak ada yang bilang menteri-menterinya, nggak ada yang bilang kabinetnya, nggak, Jokowinya. Dan rata-rata argumentasi itu berdasarkan pada keputusan MK, kemudian perubahan peraturan PKPU, kemudian tentang berhentinya wali kota, bupati dan sebagainya kalau kemudian maju, itu dibatalkan cuma menjadi cuti. Dan terakhir misalnya pernyataan presiden terkait dengan boleh berkampanye gitu loh. Nah argumentasinya sangat kuat. Argumentasi yang sangat kuat itu harusnya dibantah dengan argumentasi yang lebih kuat. Yang punya basic yang ilmiah yang lebih kuat. Tidak dibantah dengan tuduhan. Ini yang kemudian menurut saya tidak menyelesaikan persoalan, tapi akan memperburuk keadaan. Apakah situasi seperti ini pernah terjadi? Pernah. Tahun berapa? 97, 98. Sama persis seperti ini. Kenapa? Kekuasaan merasa dirinya begitu full power, begitu kuat. Lalu meremehkan beberapa orang ibu-ibu yang membagikan susu di Bundaran HI. Ditertawakan apa segala macam, Suara Ibu Peduli kalau tidak salah waktu itu. Kemudian ibu-ibu itu didukung oleh beberapa perguruan tinggi dan tetap ditertawakan. Apalagi ketika kemudian pemilu 97-nya selesai. Pemilu 97 selesai, kekuasaan merasa sangat full power, lalu pelantikan Soeharto 11 Maret kalau tidak salah, 11 Maret dan 71 hari kemudian Soeharto tumbang. Tumbang. Sangat pendek. Mungkin dalam sejarah dunia satu-satunya negara yang presidennya tumbang 71 hari setelah dilantik. Soeharto. Dari mana awalnya? Ketika kekuasaan merasa dirinya terlalu kuat. Kekuasaan meremehkan segala sesuatunya. Termasuk meremehkan ibu-ibu yang membagikan susu. Dan sekarang meremehkan kampus-kampus dengan tuduhan partisan dan sebagainya. Tidak menjawabnya secara intelektual, tidak membantahnya secara akademis, tapi membantahnya dengan memberikan stigma. Itu label partisan. Jarinya menunjukkan berpihak pada salah satu kelompok, salah satu capres dan sebagainya. Nggak wise, nggak bijak itu. Itu nggak bijak dan itu tidak akan menghentikan perlawanan. Nah kalau kita lihat gelombang ini berjalan kan, dan dia jalan putus gitu loh. Artinya bahwa ini sesuai betul dengan pemikiran saya. Oh ini nggak dibiayai, ini tidak ada supporting dananya, ini nggak ada donaturnya. Kalau ada donaturnya dia nggak putus-putus tuh. Ini enggak, mahasiswa bergerak berhenti, kampus bergerak berhenti. Artinya apa? Bahwa tidak ada suplai logistik yang cukup untuk mereka bermain panjang. Apakah ini akan berhenti di sini? Enggak. Kalau situasi sudah seperti ini, saya percaya ini akan berhenti.
kampus, akademisi, mahasiswa, guru besar gak bisa ditantang dengan label partisan. Gak bisa ditantang dengan stigma partisan, gak bisa. Mereka bisa diam, berhenti jika dilawan dengan argumentasi yang lebih punya nilai ilmiah. Itu kalau soal kampus-kampus. Kalau soal survei, gimana ya? Selama survei itu memang betul-betul dibangun dari metodologi ilmiah yang konsisten dan komit, nggak masalah. Problemnya adalah menjelaskan. Misalnya survei LSI, bagaimana dia bisa menjelaskan ada perpindahan misalnya 19 juta suara dalam waktu 48 hari tanpa ada prestasi yang istimewa dan luar biasa dari suara yang kemudian mengambil 19 juta suara itu. Dalam komposisi itu berarti sekitar 416 ribu suara berpindah rata-rata setiap hari. Coba jelaskan, prestasi apa yang bisa membuat 416 ribu suara pindah setiap hari, setiap hari, setiap hari. Karena sudah penjelasannya. Itu loh, penjelasannya tidak ada. Nah, Bagian bansos sekali prestasinya. nah, dan misalnya beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu, ada satu survei di sebuah televisi swasta juga, ketika di total jumlahnya 103%. Itu bulan November kalau tidak salah. Jadi netizen tuh hitung-hitung, di capture terus dihitung 103% gitu loh. Tapi bukan TV One kan? Kayaknya ya aku gak mau nyebut namanya lah. Iya tapi bukan itu aja. Nah, artinya bahwa semua serba membingungkan. Semua serba membingungkan. Ada lembaga survei yang selalu keluar misalnya, tiba-tiba hasil surveinya, kita amati polanya ya. Oke, ketika keluar keputusan Mahkamah Konstitusi, 4-5 hari kemudian survei 02 naik. Ada kasus ini lagi, survei 02 naik lagi. Selalu seperti itu. Dan baru-baru ini ada survei baru misalnya ketika perguruan tinggi bergerak, ada survei baru keluar bahwa dosen, mahasiswa lebih banyak yang memilih 02. Gitu loh. Artinya bahwa sepertinya lembaga survei ini menjawab seluruh dinamika politik di luar ini. Dinamika sosial, pergeseran suara dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa. Kan pada akhirnya pertanggungjawaban seluruh lembaga survei itu pada keilmiahan metodologinya. Itu loh, dia kan bertanggungjawabkan. Apakah bisa salah? Bisa. Misalnya dulu pernah disurvei Jokowi menang 65%, faktanya 55. Gitu. Dan itu sering terjadi, 10% lebih tinggi daripada faktanya gitu loh. Tetap sama-sama menang, kalau hasil surveinya menang kalah ya tetap menang, benar. Tapi angkanya jauh, 10%. Dan itu juga lembaga survei yang selama ini selalu memenangkan 02. Terus apa yang bisa kita pegang saat ini? Nggak ada. Secara empirik terjadi banyak sekali kesalahan. Secara faktual tidak bisa dijelaskan kenapa terjadi pergeseran 416 ribu suara setiap hari. Kok bisa? Apa hebatnya? Apa program unggulannya? Apa yang membuat kemudian rakyat berbondong-bondong pindah seperti itu? Nggak ada penjelasannya kan. Artinya harusnya ada penjelasannya dong. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Bisa di breakdown penyebabnya. Nah ini kan tidak ada. Apalagi yang mau kita bahas. Kalau dibilang apakah mungkin menang satu putaran. Dari mana hitungannya? Lebih mungkin Ganjar menang satu putaran. Itu loh. Kenapa? Gampang saja. Kita memiliki data dari bulan April sampai hari ini Ganjar melakukan pertemuan dan berapa banyak orang. Banyak sekali. Itu menurut saya bagian dari kalkulasi kita. Tanggal sekian bulan April dia ketemu sekian orang, sekian orang, sekian orang, sekian orang. Oke. Begitu ada Pak Mahfud ketemu dengan sekian orang. Ada Alam bertemu dengan sekian orang. Ada Ibu Atiko bertemu dengan sekian orang. Totalnya jutaan. Itu loh. Nah menurut saya apakah kemudian kita punya keyakinan menang satu putaran? Sangat punya. Apakah itu omong kosong? Enggak. Basicnya apa? Kerja keras. Kerja kerasnya itu apa? Jutaan kali tatap muka pada jutaan orang dalam waktu sekian lama. Dan itu tidak dilakukan tuh oleh 02. Itu loh. Nah kalau kita mengadunya dari jumlah itu,
Kenapa kita tidak punya keyakinan untuk menang 1 putaran? Tapi kalau kemudian 2 putaran kita juga siap. Gitu. Apalagi ya soal pemilu yang mau diobrolkan? Coba Bang Karni tanya aja. Jadi siapa yang terjungkal menurut Anda? Atau kubu mana? Yang pemenangan pasti 1 ya Bang Karni ya. Ya pasti nomor 2, nomor 1 lah yang terjungkal. Kalau 2 putaran. Oh kalau masuk 2 putaran. Kalau masuk 2 putaran. Yang pasti gini. Yang pasti kalau masuk 2 putaran Ganjar masuk putaran kedua. Tapi kalau kemudian 1 putaran Ganjar pemenangnya. Gini Bang Karni, 2014 yang memenangkan Prabowo itu 16 lembaga survei Bang Karni. Bahkan ada 2 lembaga survei dari Amerika, 1 lembaga survei dari Amerika. Kita masih ingat dalam rekam jejak kita, rekam pemikiran kita, ada survei Gallup apa itu dulu? Hah? Gallup Ya, itu? Gallup itu kan? Ternyata nggak ada. Yang dari Amerika apa itu yang Djokovic siapa itu? Dicari nggak pernah survei apa-apa. Tapi dibilang Prabowo menang oleh mereka. Nah fakta-fakta ini pernah terjadi gitu loh. 2014 seperti itu, 2019 seperti itu, kenapa 2024 nggak bisa seperti itu? Artinya mereka pernah melakukan hal yang sama kok. 16 lembaga survei loh, tidak 1 tidak 2 loh. 16 lembaga survei tahun 2014 memenangkan Prabowo. Ditambah dengan 1. Saya harus koreksi itu. Nggak ada seingat saya 16 lembaga survei yang memenangkan Prabowo. Justru kita yang selalu dipersepsikan berada di bawah Pak Jokowi. Bisa dicek deh. Nggak ada kalau 16 lembaga survei. Mungkin ada 1-2 gitu, saya nggak tahu ya, lupa. Tapi enggak, kalau 16 lembaga survei pasti tidak. Ini di web, bukan, ini di webnya PKS. Sudah 16 lembaga survei menangkan Prabowo Hatta. Ya nggak tahu. Kalau itu bisa diperdebatkan. Bukan, yang jelas, Enggak, artinya yang bahwa jelas 3 kali kalah Pak Prabowo gitu aja Pak Dian. bukan, artinya gini loh. Kalau dibilang lembaga survei jadi ukuran, kurang banyak apa 16 lembaga survei itu? Itu loh. Selama ini kalah juga kan. Nah, kalau mau dibantah Fadli Zon ya dia bantah PKS aja itu, bantah semua berita yang ada di situ dan bantah semua lembaga-lembaga survei itu. Itu loh. Ini kan cerita tentang 2019. 2014. Tadi bilangnya 2019. 2014 ada 16 lembaga Oh, survei. 2014. Oh, yang mau Nggak, dibantah tadi yang mana? saya dengar tadi Nah, 2019. 2019 juga terjadi hal serupa. Gitu Nggak, loh, tadi- dengan tadi- jumlah yang berbeda. Nah, tapi bahwa itu pernah terjadi. Kenapa sekarang tidak terjadi lagi? Ya. Itu pernah Bukan, saya tadi koreksi karena disebut di 2019. 14. Oke, kalau gitu 2014 clear. 2014 benar? Nggak tahu. Oh, enggak lah. Nggak Karena di 2014 itu ada beberapa lembaga survei, ada yang memenangkan Pak Jokowi, ada yang memenangkan Prabowo. Iya, gue yang gue sebutkan itu 16. Tapi tidak ada yang dominan, Pak. Seingat saya ya. Di 2014 itu ada yang memenangkan, ada yang tidak. Karena kan juga bedanya. Ada yang memenangkan, Ada. yang memenangkan Jokowi saat itu tidak banyak. Yang lebih banyak itu yang memenangkan. Mungkin ini kan ada surveyor nih Pak Kodari, mungkin lebih ingat nanti. Jadi langsung dilempar ke Pak Kodari atau kita teruskan? Faktanya aja kan selama ini kalah kan faktanya. Ya itu Track recordnya kalah. Artinya ada survei gini-gini. Ada 16 lembaga survei yang pernah memenangkan Prabowo tahun 2014 dan faktanya ketika penghitungan suara final kalah. Itu pernah terjadi. Lalu kenapa tidak bisa terulang sekarang? Itu pernah dilakukan dulu. Lalu kenapa tidak dilakukan sekarang? Kan seperti itu. Kalau kemudian kita mempertanyakan tentang apakah mungkin lembaga survei salah? Loh 2014 16 salah. Itu loh. Itu kan kalau kita bicara tentang fakta-fakta empirik ya. Bisa dibantah ya bisa. Apa sih yang nggak bisa dibantah? Itu loh. Nah, jadi dari semua peristiwa itu apa yang kemudian misalnya Fadli Zon bisa yakin Prabowo menang. Dulu malah exit pollingnya tahun 2019 kalau tidak salah 62% dan 52% loh.
quick count versi mereka. Itu sudah quick count tuh, masih salah juga. Itu artinya bahwa sudah berkali-kali salah dan masih berpikir bisa menang. Berkali-kali kalah dan masih berpikir bisa menang gitu loh. Apa? Itunya kan begini, mereka kan berpikir begini. 2014 Prabowo lawan Jokowi. 2019 Prabowo lawan Jokowi. Kalau Prabowo dan Jokowi bareng menang satu putaran. Dari mana ceritanya? Itu loh. Untuk dongkrak sampai 40% aja beratnya minta ampun kok. Begini maksudnya. Enggak, itu kan pemikiran kalian kan. Udah kita gabungin aja, pasti menang. Itu loh. Kagak juga. Saya kira itu kan survei itu indikator. Dari indikator-indikator dari surveyor yang selama ini banyak dipakai juga oleh PDI, oleh yang lain-lain, itu kan selalu dijadikan patokan. Belum tentu exact seperti yang dipatokan itu, saya kira iya. Enggak gini Pak John, Tapi- bukan patokan. Dia cuma memotret. Iya, Ya, dia snapshot cuma pada saat itu. Jadi bukan patokan. Kalau Itu diralat dulu dong. Enggak. Dia cuma memotret. salah satu Oke. patokan dong. Enggak dong, mana bisa patokan. Loh, Orang cuma kalau bagi partai politik, itu tergantung bagaimana melihatnya. Itu potret pada saat itu adalah patokan. enggak bisa. Misalnya pada saat ini, Makanya kalau kemudian mau misalnya naikin lagi, ya. Tapi bagaimana kan untuk cerita? apa Ada kita- 10 lembaga gini Fadil John, bahasa lu salah. Ada 10 lembaga survei. Oke, angkanya tidak ada yang sama, pasti nggak ada yang sama. Apakah semuanya patokan? Enggak. Dia cuma memotret. Tetapi output dari sebuah survei tergantung dari pertanyaannya. Bisa Iya. nggak kemudian kita buat misalnya tingkat kepuasan Jokowi sangat rendah? Bisa. Pertanyaan saya diganti. Jadi Kan itu sederhana saja Kalau gitu. bagi saya tadi juga tidak melihat bahwa yang paling penting kan bagaimana nanti tanggal 14 masyarakat Iya. mendukung. Ini kan kita kalau diskusi kita sebelum tanggal bicara 14. berandai-andai. Kalau sudah tanggal 14 ya kita pasti sudah yakin Ya, tanggal 20 Oktober dilantik kalau Ganjar. kita temanya ini membandingkan hasil-hasil survei, ya kita tampilkan aja hasil-hasil surveinya yang ada. Sehingga kita bisa bahas. Kita kan tidak sedang bicara tentang hasil-hasil survei yang ada. Itu bukan Makanya tadi begini loh, gue bilang sama Bang Karni tanya lagi dong yang lain. Begitu dia Jadi- nggak tanya lagi ya gue cerita survei. Kalau kita mau cerita survei, ya tampilkanlah surveinya yang ada. Ya udah Yang Bang memang Karni nanya apa deh biar kita jawab deh. Dengan Ya udah, metodologi udah. yang ada. Baru kita bahas Udah, surveinya. cukup. Tapi kalau ngambang-ngambang begini, Kok cerita ngambang? omong kosong. Kita bicara ya percuma. tentang kemenangan satu putaran, dua Ya, putaran. boleh punya keyakinan. Nggak, Anda yakin enggak satu dong. putaran. Pak John. Ini Kenapa Pak lu Zazuli sepanik yakin ini satu sih? putaran. Saya yakin juga satu putaran. Nggak, kenapa Ya, lu bagus, sepanik kita ini lihat gitu aja loh. tanggal 14 nanti. Bang Karni tanya sama gua tadi bicara soal satu putaran, dua putaran. Iya. Gua bilang alat ukurnya apa? Kalau alat ukurnya jumlah tatap muka, gua yakin Ganjar satu putaran menang. Tapi kalau alat ukurnya survei, yuk kita bercermin pada survei 2014, 16 Nggak lembaga apa-apa. survei. Iya emang nggak apa-apa. Iya. Yang bilang nggak Iya, apa-apa nggak siapa? apa-apa. Enggak, Iya, nggak lu apa-apa. tiba-tiba panik seperti ini kenapa? Enggak panik. Sama sekali enggak. Cuman maksud saya pembicaraan ini jadi tidak produktif. Fadli Karena John, kita lu membicarakan sudah kalah berkali-kali, sesuatu kenapa harus yang bukan panik? menjadi topik kita. Enggak, lu sudah kalah berkali-kali kenapa harus panik? Ini biasa aja. Bukan. Itu loh. Bukan. Saya selalu menang juga kalau untuk, Untuk pileg mana? saya menang juga. Tapi Kita maksud sedang saya, bicara pilpres atau pileg Fadli bukan. John. Kalau pilpres biasa, insya Allah kali ini menang. Ini catat aja omongan saya nanti. Baik. Supaya ada Baik. rekam jejaknya. Gitu. Baik. Begini, waktu 2014 atau 19 itu bahkan sudah syukuran Baik. Semua Adian. juga syukuran. dan kalah. Ya Semua gini, juga gini. syukuran. Ya, kita harus Gini, mensyukuri. Lu apa yang- coba kemudian meyakinkan banyak orang dengan hasil, sebentar dulu. Iya. Lu coba meyakinkan dan banyak orang dengan hasil-hasil survei. Oke, faktanya 2014 16 lembaga survei memenangkan Prabowo. Sebentar Fadli Bukan. John. Itu Dan ternyata Sudah faktanya menjadi fakta, Prabowo kalah. iya, 2014 tapi kalah di artinya bahwa 2019. fakta, iya Nggak artinya ada bahwa masalah. Nggak fakta pernah. hitungan akhir KPU itu bertolak belakang dan 16 lembaga survei ini. Saya tanya, apakah Prabowo menolak hasil perhitungan KPU? Kita tidak sedang bicara menolak atau tidak Jadi, menolak. Itu indikator yang dilakukan oleh lembaga survei. Ketika itu ya kita percaya sebagai patokan. Begitu KPU ada hasil selesai. Dan akhirnya
Ya emang 2019 selesai, yang terjadi bilang nggak selesai rekonsiliasi. siapa sih? Bukan. Ya, ya. Maksudnya Nggak gini adalah- loh Pak John. Bukan ini. Gua nggak bicara selesai kagak selesai. Ini kita bicara di dalam satu ruang yang berbeda soalnya. Enggak. Jadi kalau yang saya lihat itu 2014 Pak Prabowo kalah, 2019 kalah, ya sudah. Ya sudah. Jadi maksud saya dan kemudian Tadi Bang Karni sekarang- nanya tentang 1 putaran 2 putaran. Ya, cukup. Oke, gua sebentar Bang Karni. Gua coba meyakinkan, oke, kalau alat ukurnya tingkat pertemuan calon presiden dan rakyat, Ganjar terbanyak. Ya, Ya, oke. Tapi kalau alat ukurnya survei, gua belum terlalu yakin. Kenapa nggak yakin? Karena 2014 ada 16 lembaga. Artinya survei-survei yang ada ini adalah tidak kredibel gitu. Yang bilang itu Prabowo 2019. Enggak sekarang. Prabowo bilang begitu Enggak 2019. sekarang. Enggak yang saya tanya Oh sekarang. bukan, gue pakai contoh. Oh. Gua Enggak, pakai- artinya lembaga survei Kredibel, sekarang ini kredibel apa kredibilitas mereka survei sekarang akan kita uji dengan hasil tanggal 14. Tapi nggak bisa dipungkiri Fadli John, 2014 itu ada 16 lembaga enggak? survei. Enggak ada itu enggak ada. Ya sudah, lu bantah medianya dong buat surat Enggak jawab. ada, enggak ada. Baik, 10 tahun yang lalu, masa Udah lalu cukup, itu. cukup. Lu ini bukan soal masa lalu dan masa depan, itu Masa pernah lalu terjadi. itu udah selesai dan saya aja nggak baca. Saya ingat sekali nggak. Kalau lu nggak baca bukan berarti tidak Kalau ada hanya toh. dari satu. Emang kalau lu dari nggak baca satu- pasti nggak ada gitu. Bukan. Dan kalau hanya sesuatu dari yang satu ada itu kalau lu sumber, baca. Kalau 16 saya yakin nggak ada. Ya nggak udah. tahu, ada nggak di mana? Iya. Ada. 16 itu nggak ada. Maksudnya 16 nggak apa ada? nama lembaganya? Ya lu baca aja sih mas harus Ya, diceritain nggak mulu. ada. Cukup.